Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan dan tidak lupa salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW dengan jadi payahnya agama Islam dan menjadi agama yang sempurna. Selain menjadi sempurna agama Islam, saya ini juga menjadi rahmat bagi semua umat dan alam semesta. Kenalkan, nama saya Fahri Awal Roza dan NIM D1A22070, kelas Farmasi 1B. Di sini saya akan menyampaikan tentang akhlak Islamiyah. Akhlak Islamiyah dibagi menjadi beberapa poin, ada 5. Pertama, pengertian akhlak, yang kedua akhlak etika dan moral, macam-macam akhlak, karakteristik akhlak Islami, dan yang terakhir akhlak dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, produknya huluk, yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran tadi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masalahnya, akhlak merupakan salah satu fondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dan menjalani kehidupan di masyarakat. Akhlak yang kedua, poin kedua, akhlak, etika dan moral. Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul majmumah, akhlak tercela. Etika adalah aturan norma, kaidah ataupun tata cara yang sah sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Tentunya persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaannya menggambarkan tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Terus selanjutnya merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu perbedaan diantaranya, akhlak diambilnya atau tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya pikiran atau akal, dan moral norma hidup dalam masyarakat. Poin ketiga, macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, pada sesama, dan pada lingkungan. Kita bahas dulu yang kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak kepada Allah ada dua jenis, itu akhlak berupa perbuatan anggota tubuh dan akhlak berupa keyakinan hati atau keimanan. Contoh akhlak berupa anggota tubuh, tentunya sholat, puasa, zakat, berdoa, dan lain sebagainya. Lalu contoh akhlak berupa keyakinan, meyakini adanya Allah. Meyakini Allah adalah satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan. Meyakini semua yang terjadi di atas alam ini adalah atas izin Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada
Diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifat, atau rohaninya. Semakin lebih baik setiap Semakin lebih baik setiap waktunya. Berikut pembagian arah kepada diri sendiri. Hal terhadap jasmani, merawat diri, dengan baik, tidak membahayakan diri sendiri, baik dari segi fisik ataupun dari segi psikologi. Tiga, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Terus ada arah terhadap akal, memenuhi akalnya dengan ilmu, salah satu contohnya adalah dengan membaca buku. Yang ketiga, arah terhadap jiwa, bertaubat dan menjauhi diri dari dosa besar. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Ini arah kepada sesama. Contohnya ada kazmu al-ghaizi, menahan, yaitu upaya menahan emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan marah terhadap orang lain. Yang kedua ada al-hilmu, sopan santun, yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain. Yang ketiga ada al-afwu, suka memaafkan, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat ada alat kepada lingkungan. Manusia memerlukan lingkungan yang bersih dan sehat, udara yang segar, air yang bersih, dan keselamatan dari segala bencana dan penyakit dan sebagainya. Untuk itu kita wajib menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sejahtera, sesuai dengan ajaran Islam. Contoh alat kepada lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, tidak dengan tamak dan merusak. Sebenarnya ada karakteristik akhlak Islam. Akhlak Islam bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki kebenaran mutlak dan berlaku sepanjang masa, di mana saja dan kapan saja. Bersifat universal, maksudnya apa? Apa yang berlaku bagi umat Islam berlaku pula bagi non-Muslim. Contohnya mencuri, hukumnya haram, baik terhadap harta orang Muslim maupun harta non-Muslim. Islam datang sesuai dengan fitrah. Maksudnya Islam datang dengan membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena agama Islam datang dari Allah, sedangkan manusia dengan segala macam fitrahnya juga diciptakan oleh Allah SWT. Sebenarnya yang berhubungan erat dengan akhlak dan syariah. Yang akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepada Allah. Beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah, tidak menduakan Allah. Yang kedua, mengikuti dan menjalankan sunnah Rasul. Yang ketiga, sikap sabar. Kita harus selalu sabar dalam keadaan apapun dan bersikap sabar dan dapat menaikkan derajat manusia. Yang keempat, saling tolong menolong. Jika ada orang yang kesulitan atau kesusahan, kita wajib membantu sebisa kita. Untuk yang kelima, menjaga alam, tidak merusak alam. Kesimpulan, ahlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena ahlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang baik mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada tutur kata yang menyinggung atau salah dalam ucapan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat
bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.